bagian dari PPT pola pikir tetap menjadi PPB yang mungkin banyak dialami oleh kita. Next Pak. Untuk konteksnya saya memilih judul meningkatkan penguasaan kosakata sebagai fondasi dalam pembelajaran bahasa Inggris yang komunikatif dan kontekstual. Ini pernah kita alami oleh semua guru yang mengajar di kelas ketika kita masih memiliki pola pikir tetap. Kita mengajar di kelas mungkin dituntut hanya untuk fokus menyelesaikan materi, bagaimana materi itu sampai ke anak-anak, kemudian bagaimana pada akhir waktu kita sudah menyelesaikan semuanya dan sudah menyampaikan kepada anak-anak tanpa melihat apakah anak-anak sudah paham atau belum. Kemudian mungkin di antara kita juga ada yang menganggap kemampuan siswanya itu tetap. Guru percaya yang pintar akan tetap selalu pintar, dan anak yang mungkin punya kemampuan di bawah akan tetap selalu di bawah tanpa ada upaya dari kita bagaimana mengubah mereka. Kemudian guru mungkin lebih fokus pada hasil akhir daripada proses belajar, sehingga siswa yang nilainya kecil atau gagal dianggap tidak berbakat atau tidak mampu. Kemudian tidak mendorong siswa untuk mencoba hal baru agar mereka bisa lebih memahami materi yang didapat dari guru. Seperti yang kita tahu, anak-anak itu ada yang pola belajarnya yang kinestetik, ada yang visual, ada juga yang auditorik. Mungkin mereka gaya belajarnya berbeda, sehingga untuk memahami sebuah materi, cara yang diberikan guru atau anak itu belajarnya pun juga berbeda. Nah, setelah mengikuti pembelajaran mendalam, saya sudah mencoba untuk melakukan pola berpikir bertumbuh. Pembelajaran di kelas yang pertama, pembelajaran di kelas merupakan kegiatan pemahaman mendalam dan penerapan makna untuk mendapatkan kualitas yang baik. Walaupun materi kita tidak selesai, saya yakin ketika anak itu sudah memahami salah satu atau beberapa bagian pembelajaran yang kita berikan, artinya sudah berhasil walaupun materi tidak sampai selesai pada akhir semester. Kemudian yang kedua, guru tidak melihat kemampuan siswa yang tetap melainkan sebagai hal yang bisa ditingkatkan dengan berbagai strategi. Kalau biasanya kita mengajar dengan satu cara, kita bisa mencoba dengan mungkin game, mungkin dengan media yang lain yang membuat anak-anak itu lebih merasa tertarik dan tertantang untuk belajar. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik konstruktif, di mana umpan balik itu kepada anak-anak membuat anak-anak itu berusaha untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik lagi. Contohnya dengan kata, coba gunakan cara ini, mungkin kamu lebih bisa memahami materi. Atau mungkin ada anak-anak itu susah memahami, kalau bahasa Inggris susah memahami kosakata hanya dengan menghafal saja. Mungkin anak-anak bisa menggunakan aplikasi yang kemarin saya sampaikan, Duolingo itu. Tidak hanya bahasa Inggris saja yang bisa dipelajari di situ, tapi bahasa-bahasa yang lainnya yang kita inginkan ada di sana. Karena di dalam aplikasi itu ada beberapa kata yang diulang-ulang, sehingga anak-anak mungkin akan lebih lebih memahami dengan mudah. Kemudian yang keempat, mendorong siswa untuk mencoba hal baru dan tidak takut gagal. Dan guru menanamkan bahwa kesalahan itu bagian proses belajar. Jadi kita menguatkan anak. Nilai boleh rendah, tapi tidak boleh patah semangat untuk kalian belajar lebih giat lagi, karena kalau kalian sudah patah semangat artinya kalian sudah tidak punya keinginan untuk belajar lebih baik lagi. Proyek yang kita coba buat bersama anak-anak itu proyek poster prosedur teks. Untuk anaknya kelas 7 fase D, mata pelajarannya bahasa Inggris, topiknya tentang make a sequence of cooking step. Model pembelajarannya PJBL.
Di sini anak-anak kita minta membuat sebuah poster dengan cara kegiatannya anak-anak menonton video pendek tentang how to make fried rice melalui kanal YouTube. Anak-anak nonton di sana sudah ada penjelasannya, sudah ada teksnya. Anak-anak untuk kelas 7 masih belum bisa meng-create, belum bisa membuat sendiri. Artinya anak-anak masih dalam tahap proses menyusun terlebih dahulu. Kemudian dari hal yang disusun itu anak-anak mencoba memahami kata-kata yang ada di sana dari teks dan juga kegiatan yang ada dalam video. Kemudian produk akhirnya siswa membuat poster tentang tentang sebuah resep berdasarkan informasi dari video yang ditonton di YouTube untuk dibuat di Canva tentang make a sequence of cooking step tentang how to make fried rice. Salah ketik, mohon maaf. Next. Tantangan utama implementasinya, tidak semua anak ternyata mengenal Canva. Jadi ini tantangan yang paling utama. Kemudian variasi kemampuan awal dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, terbatasnya waktu pembuatan proyek karena siswa membutuhkan bimbingan secara personal. Strategi dalam menghadapi tantangan yang pertama, untuk variasi awal pengetahuan awal siswa, guru membantu siswa membuatkan daftar kata untuk dipelajari terlebih dahulu di rumah. Dengan menonton video, mereka juga ngecek daftar katanya. Kemudian untuk memperkaya perbendaharaan kata lain, anak-anak juga bisa menggunakan aplikasi Duolingo untuk kegiatan di luar sekolah. Kemudian untuk pelatihan Canva, ini bisa berkolaborasi dengan guru informatika juga untuk mengenalkan Canva kepada anak-anak, karena mungkin anak-anak akan lebih tertarik. Canva itu tidak hanya untuk pembelajaran di sekolah saja, tetapi bisa juga mereka gunakan untuk kegiatan bermedia sosial. Kemudian yang ketiga, lebih menekankan kerjasama tim dan menggunakan tutor sebaya. Karena saya kira kalau guru harus datang satu persatu secara personal, waktu yang dibutuhkan akan lebih panjang, sehingga di satu kelas pasti ada anak yang memiliki kemampuan lebih daripada teman-temannya, bisa membantu teman-temannya untuk menyusun kata tadi. Kemudian yang keempat, bila memang memerlukan di kelas ada Chromebook, anak-anak bisa menggunakan kamus online untuk memperkaya perbendaharaan kata yang sulit. Untuk refleksinya, dampak positifnya, satu, siswa menjadi lebih ingin tahu karena ini hal baru bagi anak-anak. Canva hal baru, kemudian kamus online juga hal baru. Biasanya anak-anak langsung menggunakan Google Terjemah, di mana ketika kita menggunakan Google Terjemah, susunan tata bahasanya akan berubah. Kemudian harapannya kegiatan ini bisa dilakukan konsisten ke depannya oleh saya, oleh teman-teman yang di sini juga. Kemudian yang ketiga, saya tidak hanya ingin mendorong siswa saya punya pola pikir bertumbuh, tetapi juga ingin memotivasi diri saya sendiri bagaimana saya tetap belajar sepanjang hayat, dan juga teman-teman saya yang ada di sini. Ternyata sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.